Oke, kita lanjut ke nomor 23. Volume sebuah ember kecil sama dengan volume 5 gayung. Reza ingin mengisi sebuah bak mandi dengan ember-ember kecil tersebut. Setelah diisi 8 ember kecil, bak mandi tersebut penuh. Maka dapat disimpulkan bahwa volume bak mandi tersebut sama dengan berapa gayung. Oke, nah berarti kita punya beberapa clue di sini ya. Sebuah ember kecil sama dengan 5 gayung. Okay, you can try to use algebraic expression, or if you feel like you cannot do that, you just can write it down as the sentence said. So, ember kecil, satu ember kecil itu akan sama dengan 5 gayung. Oke? Nah, terus katanya dia akan mengisi sebuah bak mandi, ya, mengisi sebuah bak mandi dengan ember-ember kecil tersebut. Nah, setelah diisi 8 ember kecil, bak mandinya sudah penuh, ya. Nah, berarti artinya apa? Satu bak mandi itu akan sama dengan 8 ember kecil. Pertanyaannya adalah satu bak mandi itu berapa gayung? Oke, karena satu ember itu 5 gayung dan satu bak mandi itu 8 ember, berarti artinya apa? 8 ember itu kan akan sama dengan 8 ember dikali dengan 5 gayung. Kenapa? Karena satu embernya 5 gayung. Berarti jawabannya 8 kali 5 adalah 40 gayung. Dah, cuma gitu doang ya yang ini. Alright. Sekarang kita lanjut ke nomor 24. Adik memiliki mainan kubus. Oke, you need to remember kubus is cube, bertuliskan huruf alfabet yang ia pakai untuk belajar. Adik menyusun 4 buah kubus tanpa ada kubus yang saling bertumpuk. Saat adik berdiri, ia dapat melihat bahwa dari atas 4 buah kubus tersebut membentuk satu buah persegi yang utuh. Apakah pernyataan tersebut benar? Jelaskan. Oke, you need to remember that a cube has a side of square. Oke, ya. Kalian harus ingat bentuknya cube kayak gimana. Kayak gini ya. Nah, ini sorry for my bad drawing anyway. Okay, but as you know that every side in the cube are same. They are all square. Okay, so the top of it is also square. So when we have 4 cubes, it means that it will be like this. It will be come here. Ya, ini yang ke satu. Nanti ada lagi ini. Sorry, yang kedua maksudnya ini yang ketiga. Ini yang keempat. So it will be like this. Ya, kalau dari luarnya akan terlihat seperti ini. Karena kan dia bertumpuk-tumpuk. Gitu ya, ada 4 kubus. Nah, as you know that square has same length for all. So, yang ini semuanya sama. Nah, berarti artinya apa? Artinya kalau kamu ngelihat dari atas, yang panjang ini tuh adalah 2 hijau, ya kan? 1, 2. Yang sebelah sini juga sama. Ada 2 hijaunya, ya. Berarti panjangnya sama semua. Dari sini ke sini pun juga sama. Yang ini ke sini juga sama. Which means when you see it from the top of it, so it will be a square as well. Jadi satu buah persegi itu adalah benar. Alasannya kenapa? Karena semua sisi pada bangun datar yang terlihat adalah sama panjang. Sorry. Sama panjang. Okay? Right. So we're continuing to number 25. Number 25. Okay. Dita suka sekali membaca buku. Hari ini ia pergi ke Gramedia untuk membeli buku-buku yang ia ingin baca selama liburan. Ia membeli buku berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar karya Richard Carlson seharga 98.000.
Dan buku berjudul Absolute Justice karya Akio Shirakawa seharga Rp109.000. Jika Dita membawa satu lembar uang 100 ribuan dan 3 lembar uang 50 ribuan, berapa kembalian yang diterima oleh Dita? Kembalian in English is changes, so you just need to subtract anyway. Nah, berarti pertama kali kamu harus tahu dulu uang yang dibawa itu berapa. Satu lembar uang 100 ribuan, which means it's 100,000. Oh, sorry about this. Oke, 100 ribu. Oke, lalu 3 lembar uang 50 ribuan. 3 lembar uang 50 ribuan. 3 kali 50 ribu menjadi 150 ribu. Berarti uang yang dibawa oleh Dita, itu adalah 100 ribu ditambah 150 ribu. Berarti ada 250 ribu. Nah, lalu kita total sekarang harga bukunya. Ya, bukunya ada 2. Berarti harga buku itu adalah 98.000 ditambah dengan 109.000. Okay, remember whenever you want to add numbers like this, you need to put it according to the place value. Okay, don't exchange anything here. So it's better for you to put it correctly vertically anyway. Nah, jadi 98.000. Kuncinya seperti ini. Tulis dulu angka yang di awal. Lalu angka yang kedua kalian tulis dari belakang supaya sesuai 0,0,0.901. So you will put the numbers in the right place value. Okay? And you just need to add them up. Okay, 0 tambah 0, 0. Ini 0, 0 lagi. 8 tambah 9, 17 ya. 7, 1. 1 tambah 9, 10. Tambah 0, 0. 1, 2. Berarti total belanjaannya itu adalah 207.000. Pertanyaannya apa? Kembalian. Ya, jadi si Dita ini bawa uang 250.000 dan hanya membayar 207.000. Berarti kan dia akan mendapat kembalian, akan mendapat uangnya kembali ya yang tidak dipakai. Nah, berarti untuk kembaliannya itu adalah uang yang dia miliki adalah 250.000 dikurang dengan total belanjaannya. It's just the same. You need to put it vertically. So 205.000 250 dikurangi 207. Oh, sorry. You need to write it down from the back so it won't get wrong. Oke, dikurang 0, 0, 0. 0 dikurangi 7 tidak bisa. Pinjam ke sini, ini menjadi 4, ini menjadi 10. You need to put it like this, or in order. Because whenever you don't put it in order, it might be wrong. Okay, 10 subtracted by 7 will be 3. And then 4 subtracted by 0 will be 4. And then 2 dikurangi 2, habis ya. Berarti kembalian yang Dita terima itu adalah Rp43.000. And then you need to remember whenever it comes about the nominal ya, nominal uang, tulis Rp lalu jangan dikasih titik. Langsung angka 43 titik 000 dan ini adalah tanda untuk rupiahnya juga. 0,00 di belakang ini juga menandakan pembacaan rupiah gitu ya. Jadi begini caranya menulis nominal uang dalam Indonesia gitu ya, dalam rupiah seperti itu. Alright. Let's continue to number 26. Banu memiliki persediaan susu segar cair sebanyak 11,52 liter yang akan ia bagikan ke anak-anak kecil di rumahnya. Susu segar cair tersebut akan dimasukkan ke dalam gelas-gelas plastik dengan ukuran per gelas plastik adalah 320 ml. Banyak gelas plastik yang dibutuhkan adalah, okay, we have to talk about this, right? In the chapter 7 about capacity. So when we talk about capacity, it will be just the same with the metric units, okay? Pertama dari kilo, hekto, deka, liter, desi, senti, lalu mili.
Yeah, it depends on which stair that you talk about. You can use it for the length, mass, and also capacity. Three of them are just same. Okay? Nah, oke, berarti kita harus bikin dulu tangganya. It's okay if you want to make the stair. It will be really helpful for you. Oke, berarti kita bikin dulu tangganya. Kenapa kita harus bikin tangga? Karena kalau misalkan metric unitnya tidak sama, you cannot do anything for that. Oke, you need to make it same, right? Ini berarti kiloliter, ini hektoliter, ini dekaliter, ini liter, ini desiliter, sentiliter, dan mililiter. Oke, susu yang dimiliki oleh Banu adalah 11,52 liter. Liter. Oke, 11,52 liter. Nah, sedangkan ukuran gelasnya adalah dalam mililiter. Oke, you can see that in the question, the milk will be poured to the glasses. Sorry, cups, I mean. Nah, berarti ini kan sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Susu itu akan didistribute, dibagikan ke gelas-gelas, which means you need to divide. Divide the number. 11.52 will be divided by 320. But before that, you need to change the metric unit into the same one. Okay, it will be easier for you to change the bigger one into the smaller one instead of the otherwise. I mean, like you need to change the liter to milliliter instead of changing milliliter to liter. Okay, because multiplication is much easier than division. Am I right? Okay, nah dari 11,52 liter, kalian ubah dulu ke milliliter. Okay, we are here. Okay, we are here in the liter, and then you need to go down for 3 times. One, 2, 3. Remember, whenever you go down, it means that you need to multiply it. Whenever you go down for once, it means that you need to multiply it with 10. And then when you go down for twice, it means that you need to multiply it with 100. Yeah, 100, not 20. Okay, you need to remember that. And because we go down for 3 times, it means that you need to multiply it with 1,000. Okay, because 1,000 has 3 zeros. As just the same number with the stairs, right? 1, 2, 3. So 1, 2, 3. You need to multiply it with with 1,000, I mean, sorry. Alright. Nah, sekarang 11,52 kita kalikan dengan 1.000. I have told you how to multiply in decimal, so I hope you really remember about that. Jadi kalau misalkan kita multiply, it means that the dot or the decimal point moves to the back. Okay, or move to the right. It's up to you which direction that you want to use. Okay, it's just the same. Nah, karena 1,000 has 3 zeros here, so you need to move 3 times to the back. Okay, 11,52. Let's move it. 1, 2. Karena sudah nggak ada nomor lagi, berarti step ketiganya adalah 0. So it means 11.52 liters will be just the same with 11,520 milliliters. Nah, karena ini sudah mililiter, ini juga sudah mililiter, you just need to divide that. Oke, berarti kita divide supaya kita tahu berapa jumlah gelasnya gitu ya. Maka banyak gelas itu adalah 11.520 mililiter dibagi dengan tadi ukuran gelasnya adalah 320 mililiter. Oke, nah berarti pertama kalian cuma cukup bagi. Oke, you can see that there are, sorry, you can just put it like this first to help you out because there are 2 zeros here, one at the up and one more at the down. So it means you just need to simplify that. Kalian bisa coret seperti ini to make it easier. Jadi kalian cukup membagi 1.152 dibagi dengan 32 gitu ya. Oke, coba kita bagi. Ya, gini. Nanti kalian bisa coba sendiri ya, because I do believe that you can divide numbers. 1 dibagi 32 tidak bisa, 11 dibagi 32 tidak bisa, 115 dibagi 32 maka hasilnya adalah 3. Ya. Oke, 3 kali 32 itu berarti 96. Oke, 5 dikurangi 6 tidak bisa. You need to borrow it from the previous number. It will be 0 and 5 becomes 15. 15 subtracted by 6 will be 9. Okay, 0 subtracted by 9 is impossible. So you need to change it again. You need to borrow it again from the first one. Ini jadi 0, lalu 0 di sini jadi 10. Ya, 10 dikurangi 9 adalah 1.
Okay, and then you drop the 2 here. 192 divided by 32. So it will be 6. Yes. Jadi jawabannya 6. 6 kali 32 adalah 192. Berarti jumlah gelasnya itu adalah 36 gelas. Gitu ya, ada 36 gelas atau bisa juga dibilang ada 36 anak yang menerima susu tersebut. Begitu.